Halo semuanya, selamat datang di video kami. Dalam video ini kami akan membahas tentang materi pelayanan publik. Perkenalkan, nama saya Liu Lailing dan rekan saya Dea Natrilia. Pelayanan publik adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita, mulai dari pembuatan KTP, pelayanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Semuanya adalah contoh dari pelayanan publik. Dalam video ini kami akan membahas 7 topik utama tentang pelayanan publik. Yang pertama, pengertian pelayanan publik. Yang kedua, jenis pelayanan publik. Yang ketiga, prinsip dan asas pelayanan publik. Keempat, inovasi pelayanan publik. 5, standar pelayanan publik. Yang keenam, pengukuran kinerja pelayanan publik. Yang ketujuh, studi kasus. Oke, mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami lebih dalam tentang pelayanan publik. Nah, apa itu pelayanan publik? Di sini ada definisi pelayanan publik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hardiansyah, pelayanan publik adalah melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Yang kedua, menurut Hayat, pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah. Kemudian kita masuk topik yang kedua, yaitu jenis-jenis pelayanan publik. Nah, di sini jenis-jenis pelayanan publik ada 3. Yang pertama itu pelayanan administratif, yang kedua pelayanan barang, dan yang ketiga itu pelayanan jasa. Yang pertama, pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik. Contohnya, pembuatan KTP, sertifikat tanah, akte kelahiran, akte kematian, STNK, IMB, paspor, dan lain-lainnya. Yang kedua, pelayanan barang. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang menjadi kebutuhan publik. Misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, dan penyediaan air bersih. Yang ketiga, pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Misalnya pendidikan tinggi dan menengah, pelayanan kesehatan, jasa pos, jalan dan trotoar. Next, kita masuk topik ketiga, yaitu prinsip pelayanan publik menurut Surat Keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Nah, maksud di sini yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Contohnya, formulir permohonan yang singkat dan jelas supaya masyarakat tidak kesulitan dalam mengisi formulir tersebut. Yang kedua itu kejelasan, yaitu informasi mengenai pelayanan harus jelas. Contohnya, papan informasi di kantor pelayanan harus mencantumkan jenis layanannya seperti apa, persyaratannya, dan mencantumkan biaya dengan jelas. Yang ketiga, kepastian waktu, yaitu setiap layanan harus memiliki standar waktu penyelesaian yang pasti dan diketahui oleh masyarakat. Contohnya, pembuatan KTP selesai dalam waktu maksimal 14 hari. Yang keempat itu akurasi, yaitu produk pelayanan publik yang diterima dengan benar, tepat, dan sah. Contohnya, data yang dicantumkan dalam KTP harus benar dan sesuai dengan dokumen asli. Yang kelima itu keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Yang keenam itu tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan menyelesaikan keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. Yang nomor 8, kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika. Nomor 9 yaitu kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan.
yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Nah, contohnya petugas menyapa saat melayani masyarakat dengan senyum dan penuh kesabaran. Yang terakhir, nomor 10, kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. Next, ada asas pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Yang pertama yaitu kepentingan umum, yaitu pelayanan publik harus mampu memenuhi kepentingan umum, mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan mengembangkan sistem administratif yang responsif, partisipatif, demokratis, serta memberikan pelayanan publik yang berkeadilan. Nah, contohnya pembangunan jalan raya yang menghubungkan antar desa untuk kemudahan mobilitas masyarakat. Ini merupakan salah satu contoh kepentingan umum. Yang kedua, kepastian hukum, yaitu negara menetapkan aturan tertulis tentang pelaksanaan pelayanan publik baik bagi si penyelenggara maupun penerima layanan. Artinya, ada batasan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan wewenang. Semua ini diatur untuk melindungi kepentingan masyarakat. Contohnya, pelayanan pembuatan sertifikat tanah yang mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Nomor 3, kesesamaan hak, yaitu semua masyarakat harus mendapatkan persamaan hak dalam pelayanan publik. Baik masyarakat biasa yang kurang beruntung secara ekonomi maupun masyarakat yang memiliki uang, memiliki jabatan, serta mereka yang mempunyai kedekatan dengan pejabat, hak yang diberikan harus sama. Contohnya, semua warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Nomor 4, keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu masyarakat yang menerima pelayanan harus memenuhi kewajiban, dan petugas pelayanan harus memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi. Contohnya, masyarakat membayar pajak tepat waktu berhak mendapatkan pelayanan administrasi yang efisiensi. Nomor 5, keprofesionalan, yaitu pelayanan harus dilakukan oleh petugas yang kompeten dan profesional. Contohnya, petugas imigrasi yang terlatih dalam menangani proses penerbitan paspor. Nomor 6, partisipatif, yaitu dalam menyelenggarakan pelayanan publik, penyelenggara dapat melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil dari pelayanan publik yang diberikan. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik dengan cara menyampaikan pengaduan, keluhan, ketidakpuasan, serta saran. Nah, contohnya yaitu pemerintah mengadakan forum diskusi atau musyawarah untuk merencanakan pembangunan jalan atau jembatan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Dea Natrilia. Yang ketujuh, ada persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan secara adil tanpa memandang gender, agama, ras, suku, dan hal lainnya. Yang kedelapan, keterbukaan, yakni setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan publik yang diinginkan. Nomor 9, ada akuntabilitas, yakni proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-10, ada fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yakni pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan pada pelayanan publik sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. Yang ke-11, ada ketepatan waktu, di mana penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan publik tersebut. Yang ke-12, ada kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Ini juga menyangkut pada slide selanjutnya, yaitu inovasi pelayanan publik, yakni setiap jenis pelayanan harus dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Ini contohnya, biasanya pemerintah mendirikan kantor cabang di daerah-daerah supaya masyarakat di daerah tidak perlu menjangkau pelayanan publik dengan sulit. Untuk slide selanjutnya, ada inovasi dalam pelayanan publik, yakni bentuk pengembangan pelayanan publik yang dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik kapanpun dan dimanapun. Di sini kami rangkum menjadi 3. Yang pertama ada aplikasi pelayanan publik, di mana aplikasi ini
merupakan bentuk pelayanan publik yang dapat di-download melalui smartphone teman-teman. Di sini kami ambil contoh dari BPJS Kesehatan. Sebelumnya BPJS Kesehatan dilakukan dengan masyarakat mendatangi kantor-kantor BPJS terdekat untuk mengantri dan memperoleh pelayanan BPJS Kesehatan. Nah, setelah adanya aplikasi mobile JKN ini, masyarakat bisa mengakses pelayanan BPJS Kesehatan melalui smartphone tersendiri kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, ada pelayanan publik berbasis elektronik. Di sini kami mengambil contoh dari e-tilang. Sebelumnya, tilang dilakukan oleh polisi di jalanan sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas lalu lintas. Setelah adanya e-tilang tersebut, pemerintah menaruh kamera di sepanjang jalan raya, di mana tilang tersebut akan dikirimkan melalui email pengendara atau email pelanggar yang bersangkutan. Selain e-tilang ini, ada juga contoh pelayanan publik berbasis elektronik yang lain seperti ada e-materai dan juga tanda tangan elektronik. Yang ketiga, ini ada sistem pembayaran, yaitu melalui card. Sebelumnya, pembayaran pelayanan publik ini dilakukan secara cash. Nah, setelah adanya card ini, seperti di sini kami mengambil contoh dari Jaklingko ya, kartu Jaklingko, di mana akses dari transportasi pelayanan publik ini bisa dibayar melalui kartu tersebut di tap pada transportasi pelayanan publik tersebut. Inovasi dalam sistem pembayaran pelayanan publik juga kami lihat semakin berkembang ya, karena banyak sekali sekarang pelayanan publik yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, seperti contohnya pemesanan dan pembayaran akses KRL sekarang sudah bisa dipesan melalui aplikasi Gojek. Selanjutnya, ada standar pelayanan publik yang harus dipenuhi. Ini menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003. Ini ada 4. Yang pertama, prosedur pelayanan. Ini dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk dengan prosedur pengaduan, informasi mengenai ketentuan dan persyaratan pelayanan publik, serta hak dan kewajiban yang akan diberi dan diterima oleh pelayanan publik. Yang kedua, ada waktu penyelesaian. Pelayanan publik harus diberikan dengan cepat dan diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada biaya pelayanan. Ini ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Biaya pelayanan publik relatif cenderung lebih rendah karena ini diberikan kepada masyarakat yang cenderung lebih membutuhkan. Yang terakhir, ada kompetisi petugas, yakni pemberi pelayanan publik harus berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dalam pelayanan publik tersebut. Selanjutnya, ada pengukuran kinerja pelayanan publik menurut Keban pada tahun 2008 ada 3. Yang pertama, efisiensi, yakni menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi dari organisasi, serta merumuskan indikator dan juga ukuran kinerja dari pelayanan publik tersebut. Yang kedua, efektivitas, yakni mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi, apakah sudah sesuai atau belum. Yang ketiga, ada kualitas, ini menyangkut dengan sarana dan prasarana dari pelayanan publik, serta kompetensi petugas, di mana pengukuran kinerja ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dari pelayanan publik tersebut. Selanjutnya ada contoh kasus dari pelayanan publik, yakni kami ambil sumbernya dari kompas.com. Mahasiswa tak bisa cairkan bantuan usaha IPDN di Retas, anggota DPR minta KIP kuliah segera dipulihkan. Berita ini pada tanggal 30 Juni 2024, di mana berita ini menyangkut layanan KIP Kuliah Nasional yang belum bisa diakses karena imbas dari peretasan Pusat Data Nasional atau PDN sejak tanggal 20 Juni 2024. Dampak dari peretasan ini yakni membuat layanan atau website KIP Kuliah down sehingga tidak bisa diakses oleh pihak internal atau tim Puslatdik serta pihak eksternal atau perguruan tinggi dan mahasiswa. Dari kasus ini, kami memberikan solusi yang utama, yakni prioritaskan pemulihan sistem keamanan dan integritas Pusat Data Nasional atau PDN dengan melibatkan tim keamanan siber untuk memperbaiki dan mengamankan kembali sistem yang terpengaruh. Kemudian, sediakan saluran komunikasi khusus, hotline, email untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran kepada para mahasiswa, perguruan tinggi, dan pihak terkait mengenai status perbaikan secara berkala dan secara transparan. Yang terakhir, yakni pemerintah dapat menyediakan bantuan teknis dan pendampingan bagi mahasiswa, serta pihak perguruan tinggi untuk memastikan mereka dapat melanjutkan proses pengajuan dan pencairan dengan lancar.
Terakhir, ada kesimpulan dari materi kami, yakni pelayanan publik dilakukan berdasarkan asas, standar, dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ini juga pelayanan publik juga disesuaikan dengan cara membuat inovasi pelayanan publik untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dan mampu menjangkau keseluruhan masyarakat yang ada. Dengan adanya pelayanan publik, masyarakat diharapkan dapat menikmati fasilitas dan pelayanan yang disediakan serta dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja lembaga untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, itulah pembahasan singkat mengenai pelayanan publik yang telah kita bahas bersama. Semoga materi yang kami sampaikan dalam video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman Anda semua mengenai pelayanan publik. Terima kasih perhatiannya. Oh iya, ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi di dalam video ini. Terima kasih, sampai jumpa.